Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feliza Nazwa Zulkarnain dengan NIM 092024090296. Hari ini saya bakal jelasin konsep yang namanya Quality by Design atau QBD dalam pengembangan sediaan padat. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bahwa QBD ini merupakan konsep penting untuk memastikan obat kita aman, stabil, dan konsisten kualitasnya. So, yang pertama kita bakal masuk ke konsep quality by design ini sendiri. Jadi, quality by design ini adalah pendekatan ilmiah dalam desain obat yang fokusnya itu bukan hanya pada hasil akhirnya aja, tapi pada proses pembuatannya juga kita harus selalu perhatikan. Jadi, intinya itu sejak tahap awal kita itu harus udah tentuin nih target kualitas obat kita bakal seperti apa. Lalu kita juga harus mendesain semua prosesnya agar hasilnya harus selalu sesuai target. Jadi, tujuan utama quality by design ini tentunya adalah kualitasnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menentukan QDPP atau Quality Target Product Profile dan juga mengidentifikasi CQA atau Critical Quality Attributes-nya. Nah, langkah pertama dalam Quality by Design ini adalah kita harus menentukan dulu Quality Target Product Profile-nya, yaitu profil mutu yang kita inginkan. Nah, contohnya itu misalnya pada tablet, kita ini harus mastiin si tablet ini harus cepat larut, harus stabil, dan harus mudah ditelan. Nah, dari situ kita dapat identifikasi critical quality attributes-nya, yaitu sifat penting produk yang mempengaruhi kualitasnya. Contohnya bagaimana kekerasan tabletnya, bagaimana waktu hancurnya, bagaimana kadar zat aktif, dan bagaimana kelembapannya. Nah, perbedaan keduanya yaitu yang pertama, QDPP itu tuh ibaratnya dia tuh berisi gambaran bagaimana target produk ideal kita, seperti bentuk sediaan, lalu kekuatan dosis, ada profil disolusi, stabilitas, dan bioavailabilitas yang kita harapkan. Jadi ibaratnya si QDPP ini adalah peta tujuan kita sebelum kita memulai merancang formulasi. Sedangkan critical quality attributes ini tuh merupakan salah satu yang harus kita identifikasi setelah kita tahu si CDPP-nya. Nah, si CQA ini adalah karakteristik produk yang harus kita jaga agar kualitasnya tetap sesuai dengan standar. Seperti yang tadi saya bilang, contohnya tuh kekerasan tabletnya, kadar zat aktif, dan waktu hancurnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan CMA dan juga CPP, kedua hal yang mempengaruhi CQA. Nah, yang pertama kita bahas CMA atau Critical Material Attributes, yaitu karakteristik bahan yang mempengaruhi CQA. Misalnya, itu yang termasuk adalah ukuran partikelnya, bentuk kristalnya, dan juga kadar air bahan aktifnya. Lalu yang kedua adalah CPP atau Critical Process Parameternya, yaitu parameter penting saat proses produksi. Seperti gimana kecepatan pengadukannya, terus berapa suhu pengeringannya, dan juga tekanan kompresi tabletnya. Nah, ketiga hal ini, CMA, CPP, dan juga CQA ini saling terhubung. Jadi kalau misalnya si CMA dan CPP dijaga dengan baik, itu kan mempengaruhi si CQA. Nah, kalau mereka dijaga dengan baik, maka CQA-nya itu akan tercapai. Nah, kalau CQA-nya tercapai, produknya bakal tetap sesuai dengan quality target product profile-nya atau QDPP-nya. Nah, saya akan memberikan contoh penerapannya dalam sediaan padat. Nah, misalnya itu kita mau bikin tablet paracetamol. Nah, kita harus menentukan yang pertama itu QDPP-nya. Itu gimana tablet ini harus cepat larut dan dosis si tablet paracetamol ini harus akurat. Lalu yang kedua kita harus menentukan CQA-nya, yaitu kita harus tentuin nih berapa waktu hancurnya, berapa lama waktu hancurnya, terus berapa kadar zat aktifnya. Dan CMA-nya juga harus kita perhatiin, yaitu gimana ukuran partikel paracetamolnya dan jenis pengikatnya. Dan yang terakhir kita harus tentuin CPP-nya, yaitu tekanan kompresi dan waktu pengeringannya. Nah, dengan quality by design ini, setiap variabel keempat ini harus diuji secara sistematis. Jadi produk akhirnya ini harus selalu stabil dan memenuhi standar. So, intinya quality by design ini membantu kita mendesain kualitas obat. Jadi dengan quality by design ini kita bisa menghasilkan obat yang konsisten, obat yang efektif, dan obat yang dapat dipercaya oleh penggunanya. Sekian dari saya, semoga konsep quality by design ini dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.